Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Eskom di channel Eskom Banten. Masih di transaksi penjualan di proyek warungan kita. Ya, form transaksi ini karena tingkat kesulitannya berbeda dengan form-form yang lain, seperti form maintenance barang dan lain-lain. Jadi, jangan heran kalau proses pengerjaannya lebih lama gitu, lebih rumit karena banyak logika-logika, banyak tabel yang terlibat juga. Nah, jadi agak rumit, lebih lama. Oke, dari tutorial sebelumnya kita sudah mengaktifasi tombol minus ini, tombol retur. Tinggal menambah yang kekurangan dari tombol retur. Tombol min ini sudah berhasil menghapus data yang ada di detail. Tinggal apa ini namanya, stok ya, mengembalikan stok barang. Jadi kebalikan dari tombol tambah ini. Kalau tombol tambah ini dia mengurangi stok, maka ini dia harus bisa mengembalikan stok. Oke, sebelumnya dia kalau kita klik tombol retur, ini nomor urut. Nah, jumlahnya belum dimasukin. Bisa yes atau no. Untuk menggunakan tombol min bisa menggunakan yes atau no. Cuman dia kalau tombol no, dia nanti larinya ke sini ke tunai untuk pembayaran. Kita pilih no aja boleh. Nah, ini ya kan, stoknya 0 nih. Dia supaya bisa dihitung, dia stoknya harus muncul. Caranya, triknya itu kita di sini tekan enter. Nah, ini kan stoknya muncul nih. Jumlah stok dikurangi dengan jumlah barang yang sudah dibeli. Kalau kita logikanya, kalau kita klik tombol min ini, tombol retur, maka jumlah stoknya dia harus 178 lagi ditambah 4 ya, dikembalikan ke stoknya. Sementara ini ID barang nomor 2 ya, ID barang nomor 2. Ini kalau kita munculkan lagi datanya dia masih 174. Sementara grand totalnya dia sudah betul hitungannya. Oke, kita ke codingnya. Sekali lagi, ini project ini kalian jadikan sebagai prototype atau sumber referensi. Jadi kalau kalian butuh tombol baru di form transaksi bagaimana, tombol simpan di transaksi bagaimana, tombol tambah barang, retur barang, ngitung grand total ya. Jadi bisa dijadikan referensi untuk kedepannya kalau kalian mau bikin aplikasi lagi. Oke, sebelumnya kita bikin note dulu. Yang akan kita lakukan sekarang pertama adalah mengembalikan jumlah stok setelah tombol retur diklik. Yang kedua, format date time. Gimana sih time, nah gitu, harus bisa di save. Kalau sebelumnya kita kan tidak bisa menyimpan, terganjal karena ini nanti kita akalin bagaimana supaya tanggal dan waktu bisa tersimpan ke database. Tanggal berikut jamnya gitu maksudnya. Oke.
Sekarang kita ke coding tombol minus ya. Ini tombol minus nih, button 4. Kita cari yang update itu, update stok nih. Update stok ini kita copy lagi, kita bikin lagi. Kalau di sini kan dia mengurangi stok ya, mengurangi stok, berarti kebalikannya kita mengembalikan stok. Tinggal dari situ saja kita copy ya, taruh ke sini, kita paste di sini, update stok 2 namanya lah misalkan. Nah, ininya kita ganti dengan tombol tambah gitu. Udah gitu aja. Nah, sekarang tinggal kita di mana ya, data berasal dari, pokoknya dia sebelum clear. Soalnya kalau dia sudah di clear, jumlah barang dan jumlah stoknya dia kan sudah terhapus dari sini kan. Nah, berarti dia mungkin bisa kita taruh di gimana ya, kalau di sini data berasal dari sini aja lah. Sini kita panggil update stok 2 kurung buka kurung tutup. Dia untuk memanggil subclass atau method atau prosedur ya kalau di DLP itu ujungnya pakai kurung buka kurung tutup. Oke, di save. Sekarang kita start. Misalkan ID barang 1, diskonnya nih biar enggak bingung kita nanti. Kalau di sininya 6 ya, 6, terus ini ID barang 2, diskonnya 1000 misalkan, jumlah barangnya 10, ID barang no. Nah, ini misalkan kita mau munculkan yang ini nih. Nah, triknya kita munculkan dulu stoknya begini. Udah muncul kan. Ini stoknya 150, ini jumlah barang yang dibeli tadi 6. Kita retur. Yes. Oke kan bilang tuh. Coba sekarang kita buka. Nah, stoknya sudah balik lagi 156. Tadi 150 kan. Oke, kita buktikan aja. Misalkan kita masukkan lagi 6. Wah, ini ada yang salah ini. Masih ada bug ternyata. No. Di subtotalnya 0. Oke, kita perbaiki lagi tombol nolnya, tombol tambahnya di situ. Di sini nih. Jumlah barang. Atau di sini aja boleh. Or t sub total titik teks sama dengan 0. Nah, begitu. Sip. Again. Jangan ragu-ragu. Misalkan jumlahnya 7. Oke. Nah, tidak boleh kosong, udah jalan. Ini kalau kita isi 5 misalkan kita tambah, nah jalan kan. Jadi nggak bisa karena subtotalnya 0. Nah, di sini subtotalnya 143 karena 7 ya. Kita kembalikan. Oke, di barang 1 kita panggil lagi apakah jumlahnya sudah berubah. Nah, jumlahnya sudah betul. Dan ini tidak bisa klik tambah kalau
ya, kalau subtotalnya 0. Cuman tinggal perbaiki ininya aja nih, kalimatnya aja nih. ID barang, jumlah barang, atau subtotal tidak boleh kosong. Nah, gitu. Oke, sudah. Sekarang kita ke tanggal. Ini kan tidak bisa disimpan, ya kan? Ini tadinya saya mau gimana ya, biar praktis gitu. Jadi ini memunculkan tanggal sekaligus jam. Tapi kalau kita simpan ternyata scriptnya gagal. Di mana tuh? Di load ya, di sini nih timernya. Ini terpaksa kita hapus. Yang kita hapus yang ini malah. Nah, jadi yang kita munculkan yang jamnya aja. Nah, jamnya aja kan, jamnya aja yang kita munculkan. Nah, terus nanti untuk menyimpan ke itunya bagaimana? Nah, ini kita pendekin dulu. Kita pakai yang namanya datetime picker. Nah, ini datetime picker nih, taruh sini. Datetime picker. Ini kita samain fontnya dulu nih. Font 9,75 sih. 10. Nah, gitu. Terus karena format yang kita pakai, kita cuma butuh tanggalnya aja, jadi cukup begini aja nih. Ketutup ya. Oke, segitu cukup. Ini sebelahan sama jam. Ini bisa kita tutup. Bisa kita tutup nggak ya? Coba. Malah ini yang ketimpa ya. Yang jam yang malah ketimpa. Kenapa awalnya saya tidak pakai datetime picker? Soalnya datetime picker dia bisa direkayasa tanggalnya ini. Sementara waktu transaksi itu hukumnya haram kalau bisa direkayasa begini. Jadi harus real time, harus tanggal asli, jangan yang bisa direkayasa begini. Ya, nantinya banyak pemalsuan. Nah, itulah kenapa saya tidak pakai datetime picker dari awal. Tapi bisa kita akalin juga nih. Mepet nggak ini? Cukup ya ini, nggak ke pepet ke sini, nggak kepotong maksudnya nih, muat. Oke, kita bisa pakai read only di sini. Read only-nya kita bikin true. Read only. Mana ini read only? Read only itu kan artinya dia hanya baca saja, jadi tidak bisa diedit. Ada nggak ya? Ada visible-nya doang. Next date, min date. Nggak ada ya? Ada enable doang di sini, enable dan coba. Nggak ada read only. Kalau enable kan dia jadi buram begini kan. Atau bisa aja ini kita kembalikan tanggal dan waktu, cuma nanti nilai untuk waktu transaksi atau tanggal transaksi kita bisa ambil dari
time picker ini. Jadi banyak trik lah, kita banyak trik. Jadi nn y. Nah gitu. Ini enable-nya boleh kita bikin true, cuman visible-nya kita bikin false. Sementara enggak usah. Nah ini kita bikin false aja. Ini kita kembalikan lagi. Ya masih muncul nih tanggal dan waktu. Cuman nanti kalau kita save, kita ngambil dari ini, dari sini nilainya. Ini time picker, name-nya kita ganti karena kepanjangan. Mana name, nah ini dia. DTP 1. Oke. Di tombol simpan ini. Nah ini nih tanggal transaksi nih. Ini bukan sih? Oh iya ini tombol simpan nih. Nah di sininya nih tanggal transaksi ini kita ganti, kita pakai DTP 1 titik, bukan teks tapi value, yang kita ambil value nya bukan teksnya. Udah, kita coba 82754, jenis pelanggannya umum, di barang 1 misalkan jumlah barangnya 4. Kalau kita coba tambah, di barang jumlah barang atau subtotal tidak boleh kosong. Oke, tekan tombol enter dulu, tambah lagi. Aduh, ngebug apanya ini? Duplikat, ada duplikat. Ini ada duplikat di sini. Kenapa dia bisa ada duplikat? Karena tadi setelah nomor urut. Nah ini kan sudah, seharusnya ini berfungsi. Oke, kita bagikan dulu sebentar. 30051. Wah, ternyata ngebug dia. TB diterjemah break, dia pengen dihapus ternyata. Yes, ulangi. Kenapa dia ngebug? Kan kita selidiki lagi nanti insyaallah. Sembilan satu dengan 91 sudah ada ya. Coba dulu. Apanya yang kosong? No. Oke, nggak ada yang ngebug. Sekarang kita kesini kembaliannya. Nah ini kita simpan.
Nah, berhasil kesimpan ke database 81170. Oke. Tombol baru. Seharusnya jadi otomatis ya. Setelah kita klik OK tadi, dia langsung klik tombol baru. Oke, bisa kita akalin. Akal-akalan aja. Oh ya, coba kita lihat di sini. Mana tadi? Nah, ini masuk ya, 81170. Nah, ini waktunya juga tersimpan sesuai 552. Ini kemarin gagal nih, tanggalnya kesimpan tapi waktunya tidak kesimpan. Apa ini kurang akurat? Oke, kita ulangi lagi nih jamnya sekarang. Kita perhatikan jamnya 13.088. Oke. Nol lima lima empat simpan 0554 ya, sekitar 50 detik ininya ujungnya. Ini kita close, kita intip di sini. Nah ini, nah masuk ya 055427 tadi itu bukan 50. Oke ya, sudah akurat ini. Tinggal tadi bugnya, kekurangannya sedikit. Nah ini clear header sekaligus tombol baru. Tombol baru itu button berapa tuh? Button 1. Button 1 perform klik. Nah gitu. Kita coba lagi. Di barang 1, jumlahnya 3. Yes. Barang 2, 4. Nah, uangnya 50.000 misalkan. Kemudian kita simpan. Nah, kerja ya. Working. Oke. It's working. Cuman di sini mubazir nih, soalnya clear header sudah include di sini. Ya, sudah ada di sini clear header, jadi di sini tidak perlu ada clear header lagi. Nah, oke, sudah selesai. Karena dia sudah selesai, sekarang kita tinggal bikin menu utama. Add Windows Phone. Sekalian aja ya, karena baru 23 menit nih tutorial. Kita bikin form aja nih. Form menu. Teksnya point of sales warungan. Grosir Pandeglang. Nasib. Kok rima sih? Waduh. Atau nggak usah pakai penafsir warungan. Nah gitu. Sip. Buat menu utama.
Oh iya, lupa. Jangan lupa di save. Ini sebentar. Kita lihat dulu ke Icalan Lauk nih, aplikasi Icalan Lauk. Nah, ini kita bikin layout menunya yang seperti ini nih, pakai tombol-tombol dengan warna-warna pastel seperti ini, atau bisa diganti dengan image ya, gambar bisa. Ini sebentar, ini pernah praktek di lab, di jam pelajaran. Nah, ini cara bikin dashboard menu seperti ini nih, bikin dashboard. Nah, karena saya lupa, jadi saya buka aja nih. Jadi hal-hal yang diperhatikan saat membuat dashboard menu ini nih, kita kesampingkan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke project warungan. Nah, begini caranya. Yang pertama kita bikin button, tentunya button. Oh, di sini lupa saya. Kita ambil button. Yang perhatikan poin pertama, teksnya. Misalkan kita mau manggil yang bukan desain, kita close dulu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Karyawan, pelanggan, barang, transaksi. Misalkan di sini mau bikin karyawan dulu, enter. Itu teksnya. Kemudian size-nya, ukurannya. Ini dia size-nya. Ukurannya 130, enter. Nah, begitu. Ini yang untuk ukuran kotak, yang bentuknya persegi maksudnya. Kemudian ke flat style. Pakainya flat. Kemudian back color. Mana back color? Nah, ini dia back color nih. Back color mau pakai yang warna apa? Kalau kurang cari di sebelahnya nih, di custom untuk warna-warna pastel. Misalkan warna ini. Terus flat appearance. Ini flat appearance. Border size-nya kita bikin 0. Nah, ini biar nggak ada garis kotak nih, garis warna hitam tadi kotak. Terus apa lagi di situ? Fontnya for color ini untuk teksnya nih. Boleh pakai white misalkan, atau bebas sesuai selera masing-masing. Terus ini kopas. Nah, dia nggak bisa rapat, dia ada garis di sini, ada jarak nih.
Cara supaya garisnya itu hilang, ini kita blok nih, dia ke margin, cari margin. Margin kita bikin 0 semua. 1, 2, 3, 4. Kelebihan titik koma. Nah, gitu. Nah, jadi mepet, nempel. Yang pas tuh. Garisnya bersinggungan. Kemana itu perginya? Nah, gitu. Jadi ini coba kita ganti nih back colornya, terlalu serap. Nah, gitu. Terlalu mepet apa enggak nih ya? Terus kemana tuh ya waktu itu halaman properties yang muncul duluan? Mana ya? Oh ya, astagfirullahaladzim. Ini nih. Nah, jadi yang biar muncul duluan itu yang menu ini. Ya. Backgroundnya aja yang kita gantikan nanti. Nah, ini cuma contoh aja ya. Jadi kalian tinggal mengkreasikan masing-masing. Gitu. Karyawan, pelanggan, terus ada barang. Ini data barang. Ini, nah ini kita ganti jadi menu. Name-nya kita ganti. Terus kita bikin lagi nih, kopas lagi. Nah, bikin yang lebar kayak gitu tuh. Jadi stylenya kayak tema Metro UI dari Windows 8. Cuma bedanya dia nggak pakai gambar di sini. Back colornya nih, back colornya ini buat menu kita ganti nih. Hot track misalkan. Nah, kayak gitu. Ini kita bedain ya, ganti warnanya. Mau pakai warna aja terserah kalian, warna apa aja. Fuchsia custom, pakai warna apa ya bagusnya ini? Nah, ini, nah oke lah, gak apa-apa. Ini Windows state-nya kita bikin maksimal saja nih. Jadi kalau dia pertama kali ngebuka dia tampilannya penuh. Kemudian label, kita butuh label di sini. Taruh sini. Oke. Start. Jangan start lah. Menu utama. Nah, gitu. Cuman teksnya kita perbesar.
terlalu besar ya. Nah, oke. Menu utama, warnanya kita ganti jadi white. Nah, begini. Nah, gitu ya. Baru sedikit. Kalau mau tambah lagi di sini, menu apa aja lah. Karena di sini kita baru cuma ada 4 doang di sini, 4 form. Nanti kita bikin form pembiayaan yang belum selesai. Satu lagi kita butuh form pembiayaan. Oh ya, satu lagi ya, disimpan di sini, tombol simpan belum menyimpan ke tabel saldo. Jadi si saldo di sini masih kosong nih. Nah, masih 0, kosong. Kita bikin menunya dulu lah. Untuk satu lagi, ini data barang. Ini kita kopas. Kita kasih jarak sini misalkan. Nah, bikin yang besar. Ini contoh aja, sekali lagi ini cuma contoh. Kalian bisa kreasikan terserah kalian. Boleh diganti dengan image, transaksi penjualan. Nah ya, ini sudah, begini aja lah ya, begini aja cukup. Tapi ini warnanya kita ganti dulu nih, warna kita cari warna navy kah atau midnight blue. Oke lah, begitu aja. Nah, ini kalau udah selesai nih, dashboard seperti ini, tampilan sederhana aja dulu. Sekarang kita ke apa ya, cara manggil formnya nih. Cara manggil form data karyawan nih, data karyawan form berapa dia. Nah, ini nih data karyawan. Ini kita double klik form karyawan, ini form karyawan titik show ini me hide. Nah, ini cara manggil form. Kemudian data pelanggan, form pelanggan titik show me hide. Lagi data barang nih, form barang titik show me titik hide. Nah, itu satu lagi nih yang paling utama, form transaksi show me hide. Oke, kita coba. Nah, muncul ya. Nah, ini jangan lupa, belum kita kasih di setiap ininya tombol keluarnya nih. Setiap tombol keluar kita kasih form menu show ini close. Kita coba. Bisa ya. Jadi yang khusus untuk menu utama jangan di hide, jangan di close. Nah,
Jadi untuk memunculkan di sini nih, kalau form yang lain dia close, khusus untuk yang ada di sini di form 5 menu utama, di sininya jangan close, dia hide aja begini. Yang ini udah, yang ini lagi kita kopas dari sini aja nih. Nah ini copy, paste, terus ke mana lagi nih, sini paste, mana lagi, ini kita close dulu. Form 1 belum ada di sini, form 1. Nah ini dia. Oke, kita start. Data karyawan, data pelanggan, data barang, transaksi. Nah, transaksi dia seharusnya tampilannya penuh ya. Nah ini berarti Windows state-nya kelewat, Windows state-nya maximize. Oke. Nah ini untuk tampilan bisa digeser-geser lah. Oh ya, ini desktop dengan nomor urut belum kita hide, di situ belum dihilangkan. Ini dan ini visible-nya visible kita bikin false. Oke, apa lagi ya? Nah ini nih kurang ke atas kayaknya. Sip. Ya, untuk meramaikan bisa kita bikin tambahan lagi di sini. Biar rame aja gitu, biar banyak. Biar menunya banyak. Cuman teksnya kita hilangin dulu di sini. Teks data. Nah kayak gitu. Biar rame aja, biar nggak sepi. Kita bikin lagi. Cuman sekali lagi teksnya kita hapus. Teks. Nah gitu aja udah. Nah kan kalau rame begini seru nih. Ya tinggal warnanya aja kalian sesuaikan. Mohon maaf ada iklan sebentar. Oke, ini sudah selesai nih. Untuk yang belum, nanti ada form login ya. Itu kita insya Allah akan buat di tutorial episode selanjutnya. Sementara ini sudah cukup begini ya. Begini aja nih. Ini apalagi ya yang kurang? Kayaknya cukup ya. Atau kalau kalian mau bikin menu nih, ini menu yang dibuat nih. Ini misalkan di sini ada login, ada logout, atau di sini
ada logout, ada register atau quit. Yang jelas kalau login itu di awal ya, nanti jadi sebelum masuk ke menu utama kita login dulu, baru masuk ke menu utama ke sini. Jadi nanti form yang pertama muncul bukan menu utama tapi login dulu. Atau bisa juga begini, jadi sebelum login semua tombol dia enable-nya false, setelah login enable-nya true semua begitu. Atau disesuaikan, misalkan pakai user access level namanya. Jadi kalau yang loginnya kasir dia hanya bisa menekan tombol transaksi penjualan kayak gitu. Sementara kalau admin semua tombol bisa dia klik. Nah, tinggal disesuaikan aja di sini, termasuk laporan juga nih. Jadi tulisannya nih disesuaikan dengan yang ada di sini gitu maksudnya. Ya. Oke, saya cukupkan dulu sekian. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.